Desain sistem pembelajaran merupakan salah satu kajian inti dalam bidang teknologi pendidikan. Desain sistem pembelajaran berisi langkah-langkah sistematis dan sistemik untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, dalam langkah-langkah sistem pembelajaran tersebut, banyak sekali model dan ragam yang dapat kita lakukan. Dalam penjelasan kali ini, kita akan coba ulas mengenai model desain pembelajaran bersama Profesor Dr. Beni Pribadi dan teman-teman dari Universitas Terbuka. Silakan, Pak. Terima kasih. Rekan-rekan, kali ini kita akan mengupas tentang model-model desain sistem pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan model-model desain sistem pembelajaran, kita ulas dulu apa itu desain sistem pembelajaran. Nah, desain sistem pembelajaran kerap disebut disingkat dengan DSP. Itu adalah sebuah kajian atau bidang ilmu dalam teknologi pendidikan yang digunakan untuk mendesain, merancang program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Program pembelajaran ini meliputi sangat luas, bukan hanya yang di sekolah, tapi juga diklat dan perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, gitu. Nah, desain sistem pembelajaran ini berisi step atau langkah-langkah yang sistematik dan sistemik, untuk menciptakan pembelajaran, kualitas pembelajaran yang diinginkan, Yang dimaksud dengan sistematik di sini adalah bertahap, tahap 1, tahap 2, dan seterusnya, Sedangkan yang dimaksud dengan sistemik itu adalah dilakukan secara menyeluruh, untuk menghasilkan suatu program, Nah, kenapa pembelajaran itu harus didesain atau dirancang, Karena dengan digunakannya desain pembelajaran, diharapkan pembelajaran itu mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini, sasaran yang diinginkan adalah membuat siswa atau peserta program pembelajaran itu memiliki kemampuan atau kompetensi seperti yang diinginkan. Jadi kita desain supaya orang yang belajar itu memiliki kemampuan yang diperlukan, Nah, itu inti dari desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran itu merupakan satu kajian, yang terdiri dari ilmu komunikasi. Di dalamnya ada ilmu psikologi, ilmu manajemen, dan teori sistem. Jadi dengan keilmuan tersebut diharapkan dapat dihasilkan satu langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan suatu program yang berkualitas. Program pembelajaran yang berkualitas itu memiliki beberapa indikator. Di antaranya adalah satu, program pembelajaran itu mampu membuat orang menjadi kompeten. Program pembelajaran yang baik atau berkualitas itu mampu membuat orang termotivasi untuk menggali materi yang dipelajari. Jadi di situ motivasi belajarnya meningkat. Yang ketiga, program pembelajaran yang berkualitas itu mampu membuat orang mengingat lama, karena saking bagusnya program tersebut diingat lama. Ini dikenal dengan istilah retensi. Jadi program yang bagus itu retensinya lama, artinya dapat diingat lama oleh peserta program pembelajaran atau siswa. Sedangkan yang keempat, yaitu program pembelajaran yang berkualitas, hasilnya dapat diaplikasikan oleh siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, gitu. Jadi ada 4, Yang pertama adalah kompetensi menaik, kemudian motivasi belajar meningkat, kemudian diingat lama, retensinya panjang, gitu. Sedangkan yang keempat adalah dapat diaplikasikan untuk bidang pekerjaan tertentu. Nah, itu Jadi memang pembelajaran harus didesain untuk mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu program pembelajaran yang berkualitas. Program pembelajaran ini bukan di sekolah aja, tapi juga di dunia industri, misalnya adanya pendidikan dan pelatihan, Itu sengaja didesain supaya orang-orang yang ikut program diklat atau pendidikan dan pelatihan itu
setelah ikut program pembelajaran yang dirancang tersebut menjadi lebih kompeten, lebih memiliki motivasi belajar, lebih mengingat lebih lama apa yang diajarkan, dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di situ. Begitu ya. Nah, bagaimana menerapkan bagaimana menerapkan desain sistem pembelajaran? Biasanya untuk menerapkan desain sistem pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan model desain sistem pembelajaran. Nah, model desain sistem pembelajaran ini isinya adalah langkah-langkah sistematik yang terpola, ya, yang kalau dilakukan diharapkan dapat menciptakan program pembelajaran yang berkualitas, ya. Jadi itu istilah model, ya. Langkah-langkah sistematik yang terpola, ya, dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan, itu model. Nah, ada banyak sekali model desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan, ya. Semua punya kelebihan dan kelemahan. Misalnya program model desain sistem pembelajaran ADI, ya. ADI itu singkatan dari analisis, design, develop, implement, and evaluate, ya. Selanjutnya ada model yang disebut assure, ya. Assure itu bahasa Inggris artinya menjamin, ya. Nah, kalau assure itu diterapkan artinya kita bisa menjamin bahwa program pembelajaran yang dihasilkan berkualitas, ya. Nah, di sini assure juga merupakan singkatan, ya. A-nya adalah analyze student characteristics. Kemudian ada S, yang pertama S-nya adalah state learning objective. Kemudian yang ketiga adalah select method and media, ya. Kemudian langkah berikutnya U adalah utilize learning materials. Kemudian R-nya adalah require student participation, dan kemudian E-nya adalah evaluate and revise. Jadi ada 6 langkah sesuai namanya. Yang pertama mengenal karakteristik siswa, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan. Yang berikutnya adalah memilih metode dan media, ya, untuk pembelajaran. Kemudian gunakan bahan pembelajaran. Kemudian ciptakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses belajar, ya, siswa terlibat di dalamnya. Kemudian langkah terakhir adalah evaluate and revise, revisi, ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya the systematic model of instructional design, ya. Itu sangat sistematik, ya, sangat, kalau dibilang, boleh dibilang rigid, tapi kalau digunakan akan betul-betul menghasilkan program yang bagus. Itu diciptakan oleh Walter Dick, Carey, dan Carey, ya. Langkahnya ada 10. Yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, ya. Yang kedua melakukan analisis pembelajaran atau instructional analysis. Yang ketiga adalah menganalisis siswa dan konteks pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ditentukan dulu tujuan pembelajaran khusus, baru menentukan penilaian hasil belajar, kemudian menentukan strategi pembelajaran, dan selanjutnya adalah melakukan produksi program atau program pembelajaran, ya, dan kemudian evaluasi, ya. Jadi langkahnya ada 10 dan itu dilakukan secara sistematik, artinya tahap demi tahap dan sistematik menyeluruh, ya. Tahap demi tahap artinya gini, satu langkah belum bisa diselesaikan sebelum langkah sebelumnya diselesaikan, gitu. Jadi sangat berkaitan. Nah, inilah model yang juga nanti digunakan sebagai sarana untuk melakukan penelitian dan pengembangan program pembelajaran, gitu, ya. Nah, itu 3 model yang ada. Kemudian ada model lagi, rapid instructional design. Jadi karena untuk mengurangi rigid tadi digunakan model desain sistem pembelajaran yang cepat yang disebut rapid system instructional system design. Kemudian ada lagi model motivational design yang disebut ARCS, ya. ARCS itu ARCS, ya. Jadi kalau mau mengajar itu kita harus menarik perhatian orang yang belajar, attention. Kemudian ceritakan apa yang akan diperoleh oleh orang yang belajar setelah melakukan proses belajar, itu namanya relevansi. Jadi
kita ceritakan setelah kalian belajar ini adalah bagian dari upaya Anda untuk menjadi dokter misalnya, ya. Itu relevansi. Yang ketiga adalah C, ya. Jangan suka menakuti student kita gitu ya. Confidence adalah bangunlah rasa percaya diri siswa dalam proses belajar. Karena kalau rasa percaya diri orang hilang dalam proses belajar, itu nggak terjadi proses belajar gitu, ya. Kemudian yang S-nya adalah yang S-nya adalah satisfaction, ya. Ceritakan hasil belajar yang telah ditempuh oleh student kita. Jadi kita ceritakan, oh kamu berhasil nih, sangat berhasil, excellent. Oh kamu kurangnya di sini. Tapi kita harus menceritakan hasil belajar mereka, begitu. Ya, jadi ada beberapa. Nah, yang tadi kita bahas ada 3 ya, ID. Kemudian assure dan the systematic design of instruction. Inilah yang paling banyak digunakan ya, 3. Yang semua punya kelebihan dan keterbatasan ya. Nah, Profesor Branch dari Amerika yang menulis buku tentang desain sistem pembelajaran ini mengklasifikasikan model desain menjadi 3. 1, model desain yang digunakan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, model desain sistem pembelajaran yang digunakan untuk menciptakan produk pembelajaran, misalnya program video pembelajaran, media pembelajaran dan seterusnya. Dan yang ketiga, model desain sistem pembelajaran yang digunakan di dalam sebuah sistem besar seperti UT. UT itu menggunakan desain sistem pembelajaran untuk bahan-bahan pembelajarannya, begitu ya. Nah, itulah yang menjadi 3 ya. 1 untuk kelas, 2 untuk produk, 3 sistem ya. Itu ingat ya. Oke. Semuanya sudah kita bahas nih ya, tentang model desain pembelajaran itu ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Tanya Pak, tadi dijelaskan bahwa banyak definisi mengenai desain sistem pembelajaran atau yang disebut dengan DSP. Sebenarnya itu esensi dari DSP itu apa ya Pak? Ya, kalau kita lihat pertanyaannya esensi, itu artinya kan inti atau hakikat ya. Nah, desain sistem pembelajaran atau DSP tadi intinya adalah proses dan langkah sistematik ya, yang saintifik ya, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang berkualitas. Nah, program pembelajaran yang berkualitas itu tadi ya kan, meningkatkan kompetensi, meningkatkan motivasi, meningkatkan retensi dan dapat diaplikasikan. Ya, itu inti dari atau esensi dari desain sistem pembelajaran. Nah, ada pertanyaan lain? Saya Pak, bagaimana menerapkan DSP untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas? Untuk menciptakan atau mendesain program pembelajaran itu digunakan model ya. Tadi saya sudah jelaskan ada model EDI ya kan, ada model Assure, ada model ARCS ya kan. Nah, model ADI itu kan analisis, design, develop, implement, and evaluate ya. Nah, itu model. Jadi model itu digunakan ya untuk menciptakan program pembelajaran berkualitas karena berisi langkah-langkah yang sistematik dan sistemik ya. Sehingga kalau langkah-langkah itu digunakan secara tepat atau akurat akan menghasilkan program pembelajaran seperti yang diinginkan. Itu jawabannya ya. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan model DSP? Model DSP itu adalah model ya yang menggambarkan atau mendeskripsikan atau berisi langkah-langkah sistematik untuk menghasilkan sebuah program pembelajaran yang diinginkan, yaitu program pembelajaran yang berkualitas. Nah, misalnya Sadam ya, ada model ADI. Model desain sistem pembelajaran ADI. Itu dia punya komponen, A-nya adalah analisis, kemudian D-nya adalah design, kemudian D-nya berikutnya adalah develop, mengembangkan, kemudian ada lagi implementation I-nya ya, kemudian ada lagi yang terakhir adalah evaluate. Nah,
Kalau model Azure ya, itu juga ada komponennya. Yang satu pertama adalah identify learner characteristic, identifikasi karakteristik orang yang mau belajar. Kemudian ciptakan tujuan pembelajaran, kemudian milih metode dan media, kemudian gunakan bahan pembelajaran, kemudian libatkan siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi serta revisi. Ya, oke, itu jawabannya, Sadam. Tanya lagi Pak, kalau untuk model DSP yang paling sering digunakan itu apa ya Pak? Model DSP karena kesederhanaannya adalah ADI, Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Tapi itu dikritik orang, ini terlalu linear, terlalu sederhana gitu ya. Nah, yang banyak digunakan tapi rigid gitu ya, tapi hasilnya kalau diterapkan betul-betul bagus itu adalah model The Systematic Design of Instruction. Model ini sangat step by step banget gitu. Sangat sistemik dan sistematik betul. Tapi kalau digunakan itu hasilnya akan membuat program pembelajaran yang bagus. Nah, model ini juga digunakan nantinya sebagai langkah-langkah untuk menciptakan program pembelajaran yang punya standar tinggi gitu. Ya, itu yang paling banyak digunakan. Kemudian ada satu lagi model yang digunakan untuk memproduksi media, namanya model Azure. Ya tadi model Azure tuh banyak digunakan untuk membuat media, video, audio, atau poster atau whatever ya. Itu analisis learner characteristic sampai evaluate and revise ya. Itu yang kalau ditanyakan, yang paling banyak ditanyakan ya 3 itu tadi ya. Ada lagi ya? Saya Pak, model DSP mana yang dapat digunakan untuk metode penelitian dan pengembangan bahan serta program pendidikan? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada satu model yang betul-betul bisa diandalkan untuk menghasilkan program pembelajaran yang berkualitas betul ya. Dan ini sangat ilmiah. Oleh karena itu model ini digunakan sebagai sarana atau langkah untuk dalam namanya penelitian dan pengembangan atau research and development. Modelnya adalah model yang dikemukakan oleh Walter Dick, Carey, dan Carey, namanya The Systematic Design of Instruction. Terdiri dari 10 langkah ya, yang dilakukan secara bertahap, very tight ya. Yang saya sebut tadi bahwa langkah ini belum bisa selesai kalau langkah sebelumnya tidak diselesaikan. Dimulai dari identify atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum ya. Kemudian kalau langkah itu sudah selesai, masuk ke langkah yang namanya analisis pembelajaran atau analisis instruction ya. Kemudian berbarengan dengan itu dilakukan juga analisis karakteristik siswa dengan konteks pembelajarannya. Ya, kemudian kalau itu sudah selesai ya, maka bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menulis tujuan pembelajaran khusus atau instructional objectives. Kemudian dilanjutkan dengan menulis tes hasil belajar, kemudian strategi pembelajaran ya, dan juga dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, evaluasinya inilah yang menjadi penelitian. Ya, saya rasa itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti dan dipelajari lebih lanjut untuk pengetahuan selanjutnya. Oke, itulah penjelasan saya tentang model desain sistem pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai model desain pembelajaran, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.